Dalam sebuah studi tunjukkan bahwa bagaimana Indonesia berada dalam kurva ini dalam aksis yang sekumpulan dengan ini, di mana ada large power distance ya, di sini large power distance ini harusnya ada di sini keterpindah gitu ya, dan low individualism. Jadi orang-orang Indonesia ini pada di paling kanan, di mana mereka ini sangat kolaboratif dibandingkan negara-negara yang lainnya. Di sini berarti adalah kelompok yang low power distance dan high individualism. Sebelah sini. Gambar ini menunjukkan bagaimana cara kita berpikir ya, diskurs dalam kita menceritakan. Diskurs itu dalam kita membangun sebuah cerita. Jadi kita kalau orang individualis langsung to the point. Kalau kita circular, muter dulu sebelum menyampaikan maksud. Ini ini gambar yang lebih straight. Jadi bagaimana orang Asia pola pikirnya begini. Ya. Orang Inggris begini. Ya. Ini orang Timur Tengah begini. Orang Rusia, orang Roma, bukan Romance, ini orang Roma. Bagaimana kita culture thoughts-nya dalam belajar begini. Baik, dalam konteks pendidikan, menurut buku ya disampaikan bahwa orang Barat itu kemudian berpikir bagaimana pendidikan itu mampu menumbuhkan atau yang berasal dari wisdom menjadi sesuatu hal yang lebih terlihat. Jadi bagaimana menumbuhkan, bagaimana menunjukkan, mengarahkan, mengeluarkan gitu ya. Ini mengeluarkan dari wisdom. Sedangkan dalam konteks Asia, pendidikan itu lebih kepada transfer of knowledge. Teaching itu transfer of knowledge. Kedua adalah bagaimana kita nurture itu nurture itu pemeliharaan. Jadi bagaimana guru dan pendidikan itu memelihara anak-anak, memberikan lingkungan supaya mereka berkembang berdasarkan lingkungannya. Jadi lingkungan punya pengaruh penting bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Nah, dari dua definisi ini dapat kita lihat bahwa memang pengajaran kita ini seperti yang saya sebutkan tadi sangat kolaboratif, di mana peran lingkungan, peran guru itu menjadi penunjuk cara orang yang kemudian menjadi contoh, kemudian menunjukkan kebijaksanaan dan seterusnya. Sedangkan di Barat menunjukkan bahwa pendidikan itu haruslah mampu menumbuh kembangkan seseorang menjadi dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri, bagaimana dia berkembang. Tidak harus mengkopi dari lingkungannya atau dari gurunya. Maka bagaimana siswa itu lebih diarahkan untuk mempraktekkan dan menggunakan pengetahuan mereka untuk bertanya, bagaimana mereka membangun kemampuan supaya mereka bisa tidak hanya menyerap ilmu, tapi kemudian menggunakan ilmu tersebut. Jadi bagaimana ilmu itu bisa dinamis, gitu ya. Unstructured itu maksudnya bahwa mereka bebas untuk mengurai sebuah pengetahuan supaya mereka mengembangkan kembali. Maka di situ ada munculnya freedom. Berbeda dengan kita, maka kita ini lebih pada instilling, itu menanamkan dan akumulasi terhadap ilmu. Jadi ditanamkan doktrin gitu ya, kalian diajarkan untuk menghafalkan, diajarkan untuk mengakumulasi ilmu, belajar banyak hal tapi tidak pernah praktek, semacam itu, akumulasi dari ilmu tanpa praktek. Bagaimana respect pada ilmu pengetahuan dan
yang punya authority, yang punya kuasa. Jadi yang akhirnya tujuannya adalah untuk inherit knowledge system. Ya, menerima ilmu, structure, karena kalian harus mengikuti akumulasi dari ilmu dan konsisten akhirnya konsisten dari sebelum-sebelumnya, dari para pendahulumu sampai selanjutnya, maka keilmuannya akan tetap gitu. Kalau di sini enggak, kamu boleh mengembangkan apa yang berbeda. Ini bukan soal baik dan buruk, tapi memahami apa yang berbeda antara individualism dan kolektivisme. Dalam hubungan sosial, maka dampak dari individualism dan kolektivisme, ya, kolaboratif misalnya, itu adalah ini. Jadi kalau ketemu dengan orang, maka apapun perbedaan umurnya, maka mereka akan menganggap mereka sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi karena apapun. Mereka manusia yang sama, punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Mereka akan saling menghormati bukan karena jabatannya, bukan karena hal yang lainnya. Jadi ada social equality, ya. Jadi tidak ada strata sosial yang muncul. Beda halnya dalam kolektivisme atau kolaboratif, maka kalau ketemu dengan orang tua, ketemu dengan guru, ketemu dengan pejabat, ketemu dengan orang yang punya status, maka menjadi formal, tidak bisa sama, dianggap kalian lebih rendah atau mereka lebih tinggi. Hierarkis itu artinya ada tatanan dari tinggi ke bawah, ya. Nah, akhirnya karena dengan mengetahui hierarki ini, mereka harus melakukan perannya, ya, dalam konteks customs, ya, kebiasaan atau aturan dalam sebuah situasi. Ini bagaimana perbedaan di siswa, ya, bagaimana sikap dan sifat yang diharapkan. Misalnya kalau di Barat, maka seorang siswa diharapkan harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, harus sangat mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Curiosity, mereka harus selalu mencari tahu mengenai banyak hal supaya mereka berkembang. Kalau tidak, ya nggak berkembang. Freedom of thinking, ini maksudnya kebebasan untuk berpikir mengenai apa yang sudah ada dan berusaha membuatnya menjadi lebih baik. Tentu arahnya ini haruslah ke arah yang positif, ya. Mereka juga akan punya standar itu. Jadi kalau tidak baik, ya tentu tidak dianjurkan, ya, dalam maksudnya. Disiplin, kita seperti kita tahu kalau kalian masuk ospek yang diajarkan pertama disiplin, OB, harus mampu mengikuti perintah, good observer, harus lihat bagaimana orang lain melakukan dan kamu meniru, harus sabar dalam, ya, kalau posisinya siswa, ya, kamu harus sabar dengan banyak hal diajarkan tidak seperti di sini, dimana kalian boleh untuk protes dan lain sebagainya, afraid of making mistakes, makanya kalian seringkali tidak berbuat apa-apa, nanti kalau berbuat sesuatu malah salah, lebih baik tidak berbuat dan tidak salah. Nah, kalau di sini kan lebih baik berbuat, kalau salah tidak apa-apa, nanti diulangi lagi. So that's how they think differently, and it affects on many things about in education or in social. So I hope that you can learn from these differences, dan kalian bisa melihat mengapa baju mereka bisa begitu, dalam berpakaian mereka bisa begitu bebas dan di kita tidak, misalnya. Kenapa? Nah, begitu juga dalam musik, begitu juga dalam tata kehidupan yang lain, dalam kehidupan sehari-hari, maka individualisme dan kolaboratif ini adalah salah satu elemen mendasar, ya, dasar, bukan yang di atas, tapi hal-hal yang kemudian membuat kenapa kita bersikap berbeda. Contoh perilakunya banyak, dan saya harap kalian menggali lebih banyak mengenai mana tindakan yang didasari oleh sikap individualistik dan mana yang kolaboratif. Sekian dari saya dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.